Balik lagi di Bacot Podcast karena obrolan gak harus rapi tapi harus berisi. Kali ini kita kedatangan narasumber dari dunia perbankan yang dulunya Putri Solo, sekarang kerja di perbankan, kemudian melakukan gerakan sosial. Mari kita sambut Arum. Yeay. Halo Mbak Arum. Selamat malam Mas Dori. Selamat malam ya. Kita syutingnya malam ketahuan dong ya. Oh iya. Jadi kita ketemu baru 2-3 hari ya. Iya betul. Ya yang aku amat sangat kayak impress karena di balik ke dunia perbankan itu ada sosok seorang Arum nih yang amat sangat peduli di dunia sekitar ya. Amin. Dan kebetulan juga mantan Putri Solo di tahun 2018. Betul. Bisa ceritain gak sih awal muasal karirnya itu dari menjadi Putri Solo, kemudian sekarang di perbankan yang kita sempat ngobrolin pergerakan 2 tahun menjadi apa ya itu pergerakan untuk masyarakat ya. Iya. Bisa spill dulu gak cerita-cerita awalnya? Jadi awal mula perjalanan dari Putra Putri Solo 2018 itu berasal dari waktu itu kan kegiatan kuliahku itu cukup padat. Tapi biasalah memang dari dulu itu aku selalu suka menambah kegiatan di luar kegiatan utama. Jadi selain dulu kuliah sambil kerja, ternyata kayak masih kurang apa ya gitu. Terus lihat leaflet pemilihan Putra Putri Solo 2018 itu kayak sebuah mimpi aja sih. Karena sebelumnya tidak pernah terlibat dalam kegiatan pemerintah, apalagi menjadi duta wisata, itu tidak pernah terfikirkan dalam benak seorang Arum. Lalu aku baca dulu nih kualifikasinya, persyaratannya, oh oke, KTP Solo, oke lah. Hal yang paling sederhana sudah bisa aku penuhi. Akhirnya mendaftarlah aku di sana. Ada sekitar beberapa lapis wawancara tertulis, interview, kemudian unjuk bakat, yang sampailah mengantarkanku mengemban amanah Selembang sebagai Putri Solo Persahabatan 2018. Awal mulanya dari situ Mas Dori. Dan dari situ kemudian di dalam paguyuban Putra Putri Solo itu kita punya slogan bahwa setahun menjabat selamanya menginspirasi. Oh. Itu waktu awal-awal kita belum tahu apa sih maknanya gitu. Terus setahun menjabat itu ya kita mulai belajar tentang event. Kita diundang di beberapa kegiatan pemerintah, kegiatan swasta seperti itu. Kemudian dari situlah aku juga belajar mengembangkan bakat MC, kemudian public speaking-ku juga jadi lebih terarah di sana. Kemudian ya 1 tahun yang cukup sangat menyenangkan. Bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya tidak aku kenal, menambah pengalaman baru, menambah wawasan baru, seperti itu. Yang mengantarkanku pada karirku sekarang juga mungkin karena salah satunya berangkat dari sana. Yang sekarang karir lagi di dunia perbankan Di ya. dunia Yang perbankan. penuh tekanan dan penuh Ya, apakah terlihat dari raut muka saya semua tekanan itu? Enggak, karena saya teman perbankan juga banyak. Banyak, Jadi semuanya mengeluhkan hal yang sama ya. Karena in this economy sedang tidak baik-baik saja. Oke. Sebuah tantangan besar karena kita berperang dengan kebijakan pemerintah, kemudian isu-isu internasional itu kan sangat mempengaruhi, apalagi zaman sekarang masyarakat itu, para pengusaha ya khususnya, itu sangat lebih berhati-hati. Karena kebijakan pemerintah itu kan sangat kayak hari ini PPh 22%, itu juga nasabah-nasabah itu mau menaruh dananya itu kayak jadi sebentar deh gitu. Itu kan ngaruh kan. Jadi kita bergelut dengan banyak sekali kemungkinan yang tantangannya setiap hari selalu berubah-ubah. Targetnya tidak pernah berubah. Tapi daily-nya kamu menikmati itu karena tantangan itu atau seperti apa? Daily-nya aku setiap hari selalu menikmati, belajar mencintai, karena dari situ ketika pagi hari kita bangun, kita punya mindset yang bagus, kita punya pikiran yang positif. Apapun yang terjadi di hari itu kita akan lebih siap bereaksi, kita akan lebih terbuka pikirannya. Karena tidak bisa dipungkiri di dunia perbankan itu sangat teramat banyak sekali permasalahan. Karena kita dibayar untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi menurutku dari sebelum tidur sampai bangun tidur itu sangat penting.
untukku ya, karena aku harus mengelola emosinya itu, untuk kita besoknya bisa bereaksi dengan baik, bisa bekerja sama dengan orang lain, tidak, emosi, tidak stres. But actually you have a good service. Thank you, tolong ditambah dananya. Terus yang aku bikin kayak kagum sih, Mhm, seorang Arum ini kan juga melakukan pergerakan untuk sosial ya. iya betul. Ya menurutku untuk pergerakan seorang perempuan muda seperti kamu itu saya amat sangat penasaran. Mhm, Pergerakan itu sebenarnya didasari dari apa dulu, mhm. terus kemudian saat ini menjalankannya itu seperti apa? Oke, kita bicara tentang teman baik. Ya teman baik. Oke, programnya itu namanya teman baik ya. Teman baik itu bukan sebuah program, Iya. itu aku menamainya sebagai komunitas kecil, Mhm. teman-temanku dan beberapa volunteer. Itu kita mulai dari tahun 2024, tepatnya di bulan Juni. Mhm. Itu awal mulanya hadir dari pengalaman pribadi dan keresahan pribadi sebetulnya. Karena, dari sekian perjalanan hidupku yang mungkin tidak mudah, aku belajar bahwa ketika kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain itu memberikan energi yang positif untuk diri kita sendiri. Iya sih. Mhm. Terus kalau boleh tahu pengalaman hidupmu apa? Karena ketika membuat sebuah komunitas teman baik ini, Mhm, eee, ya oke lah, saya bisa ngomong karena saya juga besar di komunitas. iya. Dulu saya volunteer kanker, Mhm. kalau boleh Oh, saya bilang. wow, Jadi keren. hal-hal kayak gitu tuh ketika kita membantu sebuah pergerakan itu Mhm, biasanya ada cerita yang harus kita lawan. Kalau Arum iya. sendiri ada cerita di balik teman baik itu apa itu? Cerita garis besarnya ya, Mhm, saya tidak lahir dari keluarga yang, berada, mhm, jadi saya harus mewujudkan apapun yang mungkin saya inginkan sendiri termasuk, mulai dari ketika membiayai sekolah, kuliah sendiri, kemudian saya juga, kebetulan tidak lahir dari keluarga yang cemara seperti teman-teman saya, tapi tetap saya syukuri karena itu membentuk saya sampai hari ini. Jadi dari sana berangkat dari 2 masalah utama itu, membuat saya punya keluarga baru di luar sana, di mhm. jalanan, di tempat bekerja, mulai dari saya sekolah, kuliah, saya berpindah-pindah tempat kerja, jadi semuanya saya anggap sebagai keluarga. Dari sana, perjalanan yang tidak mudah itu saya menerima banyak sekali bantuan, support, semangat, ternyata itu sangat penting ketika kita tidak mendapatkan itu di rumah, ketika kita sedang dalam masa-masa kesulitan. Nah dari situ, eee, setelah saya sudah mulai, ya lumayan settle, Mhm, ketika saya melihat orang lain yang mungkin saya pernah merasakannya dulu, ada sebuah simpati, kemudian berkembang menjadi sebuah empati. mhm, Kalau misalnya ketika kita sedang berada di masa yang sulit, kita diberikan bantuan mhm. atau support atau semangat sedikit aja, itu sangat, membuat kita happy, sesederhana itu. Awal mulanya itu Juni 2024 ada, segerombolan ojek online di depan Solo Paragon. Itu, sebelum bulan Juni itu, sorry. Terus, saya bercita-cita kayak, orang kalau kerja, di tengah kerja capek, kalau ada yang ngasih makan mungkin happy. Sesederhana itu dulu rasa kayak, kapan ya aku punya, rezeki yang cukup untuk memberikan mereka gitu. Awal mulanya dari situ, Hmm. sampai Jadi hari ini. base-nya emang dari empati dulu ya, Empathy. dari empati, Mhm. di balik cerita pribadi yang, amat sangat menghargai sebuah bantuan saat itu Iya, kamu cerita mhm. tadi. Jadi berawal dari situ, kalau pergerakannya sendiri itu lebih dari pribadi apa di-support mungkin tadi bilang teman-teman juga ikut bantu ya? Betul. Ikut bantu. Tapi on point-nya itu apa udah jadi kayak, eee, aktivitas dalam 1 bulan atau 1 minggu atau seperti apa itu? Untuk saat ini karena keterbatasanku, aku belum punya schedule yang pasti, tapi Mhm, ketika aku punya waktu luang, aku pasti, meluangkan waktu untuk itu. Ini event terdekatnya besok bulan Juli, kita mau main ke panti jompo mhm. di sana. Itu seperti apa sih? Donasi? Teknisnya, oh Mmm, teknisnya, jadi setiap, volume itu biasanya aku mulai dengan dana pribadiku dulu, kayak mmm, aku punya, dana mungkin sekitar sekian gitu, aku pengen bikin yang terakhir kita di Panti Asuhan Permata Hati di mmm, Jebres,
aku punya dana sekian, terus aku, punya barang-barang pre-love yang bisa aku karyakan untuk kita jual, karena kita harus putar otak ya. Kita orang perbankan, kita orang ekonomi, kita harus pikir gimana caranya dari barang ini kita menghasilkan uang, kita menghasilkan makanan, kita menghasilkan banyak hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau aku pikir cuma bajuku aja bermanfaat untuk panti asuhan, kok rasanya belum tentu semua orang panti asuhan akan pakai bajuku kan. Aku punya Instagram, aku jual di sana, namanya Jualan Ayum. Itu udah mulai dari 2020 awalnya, bisnis kecil-kecilan yang sekarang aku gunakan untuk socialpreneur ini dari situ. Teman-temanku pun aku selalu announce bahwa, semua teman-temanku di sosial mediaku yang mungkin belum seberapa itu ya, ternyata memberikan impact yang sangat luar biasa, semua teman-teman di Instagram itu baik. Aku selalu bilang bahwa ketika kalian membeli barang ini yang masih sangat layak pakai, aku sudah pastikan karena aku sortir ya, kalian, secara langsung akan ikut berdonasi. Jadi kalian akan dapat barangnya, kalian juga ikut berdonasi, itu mungkin happy orang yang beli kan. Dari situ kita kumpulkan, donasi mandiri juga masuk, kita arrange budget untuk masuk ke panti asuhan sekian sekian sekian, kita plotting, kemudian aku open volunteer, kita bagi tugas, kita bikin, acara yang fun di sana. Udah seperti itu, sesederhana itu sebenarnya. So you enjoy it ya? Sangat enjoy. Oke. Pernah nggak sih lu ngerasa capek? Tapi harus kuat gitu. Itu sudah jadi siklus ya, habit ya aku rasa yang sudah aku lalui sekian tahun, sekian belas tahun mungkin. Jadi kalau sekarang capek ya nggak apa-apa gitu. Ya pasti pernah. Mas Dodi juga pernah. Sering. Sekarang capek nggak? Baru capek nggak? Kalau saya amat sangat menikmati momen sih. Iya, Karena betul. basically saya fotografer, jadi apapun itu tinggal pola pikir kita aja. Iya, betul, Nah, betul. karena semuanya itu baik buruk itu kan sebatas pola pikir ya. Iya. Ketika orang mengumpat, contohnya seperti itu. Orang berkata, nah, kamu bodoh, sedangkan kita kalau nggak ngerasa bodoh ngapain itu dipeduliin gitu. Iya, betul. Nah, kayak gitu sih. Tapi aku percaya sebelum kita punya pola pikir ke sana itu berangkat dari sebuah perjalanan kan Mas Dodi kan mungkin juga gitu. Tidak punya pemikiran seterbuka dan selegowo sekarang, kalau mungkin dulunya tidak belajar kan gitu, sama. Dan aku anggap setiap hari adalah belajar. Nice thing. Aku tuh percaya satu hal. Orang kalau sering bantu orang, itu biasanya dia tuh, bener gak sih, tolong patahkan pola pikir saya itu. Bener gak sih itu ngerasa kesepian gitu? Ngerasa kesepian pasti iya ya, kadang-kadang kalau misalkan merasa capek, yang pasti kita harus yang pertama tidak kehilangan diri kita sendiri dulu, untuk kita tidak merasa kesepian gitu. Tapi kita manusia terbatas, kita pasti punya rasa lelah, kita merasa ingin dimengerti gitu ya, walaupun belum ada yang mengerti gitu kan. Kalau udah kenceng. Pasti pernah. Seperti manusia pada umumnya. Oh gitu. Kalau hari-harimu sendiri seperti apa sih? Hari-hariku dimulai jam 8 sampai jam 5 pagi di kantorku di perbankan, kemudian aku ada beberapa side job. Kemudian biasanya aku saat ini baru ambil kursus bahasa Inggris dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian setelah selesai itu aku buat schedule sih, Senin, Rabu, Jumat untuk kerjaan side job yang A, Selasa, Kamis untuk side job yang B, hari Sabtu untuk meeting, hari Minggu oke lah kita ngopi. Wow, pussy girl ya. Lumayan. Pussy woman. Karena udah tersistem dari dulu, kayaknya kalau nggak punya kegiatan itu mas scrolling gitu kan unfaedah. Nanti balesin buaya-buaya yang buaya apa? Kamu pernah dibuayain sama siapa aja? Berapa orang? Itu kelemahannya. Kalau misalkan orang lihat wah ini independent woman kalau kata anak-anak TikTok zaman sekarang, tapi pada faktanya kita sulit membedakan buaya-buaya itu karena semakin berevolusi. Semakin berevolusi ya. Tapi kalau kita bisa memikir satu step lebih jauh ya sebenarnya. Setiap kali evolusinya itu sebenarnya kelihatan. Mereka ini pengampatanku ya, jadi out of topic ya. Bertransformasi menjadi sosok seperti yang kita butuhkan. So effort itu ya buaya-buaya sekarang ya? Iya, buaya-buaya so effort itu. Tapi ketika kita sudah kayak tahu polanya gitu kayak gak kena. Gitu. Pemain juga kamu ya? Enggak, itu pengalaman aja. Ya. Kita kan receiver kan. Oke.
Yes, good. Dari semua hal yang kamu omongin tuh kamu belajar apa sih? Banyak. Contoh. Yang pertama, malam itu tak selalu malam. Aku selalu pegang itu ketika aku punya masalah. Jadi hidup itu ada 2, seperti roda yang berputar, cuma ada sedih dan ada happy. Kalau kita baru happy, ya kita sederhana aja, nggak usah terlalu yang, jumawa atau, nggak usah kita yang terlalu sombong. Karena setelah happy itu kita akan kembali ke roda yang bawah, kita akan sedih. Kalau pas sedih, ya udah nggak usah sedih-sedih banget gitu, besok kita akan naik ke roda yang atas gitu. Sesederhana itu sih dan, aku selalu belajar bahwa menyelesaikan masalah, eee, dengan logika, mendominasi dengan logika, tidak dengan perasaan. Karena kan, kalau cewek itu biasanya kalau udah perasaannya terluka itu sulit berpikir logis, mengambil keputusannya jadi nggak realistis, Oke, gitu. senang itu sementara, sedih itu sementara. Betul, Oke, yang penting bersyukur aja ya. bersyukur itu kunci dari semuanya. Kalau boleh tahu nih Rum, Mmm, ah 3 hal yang harus ada di tasmu itu apa sih? yang mostly harus ada, Mostly ya? yang pertama lipstik, Mhm, yang kedua handphone, mhm, yang ketiga dompet. mmm, 3 aja ya, nggak boleh 5, 7 gitu. 3 3 aja. aja. Kalau boleh tahu tadi coba dijelasin untuk pre-love-nya tadi Mhm. namanya, akunnya apa namanya di Oh, nggak Instagram? ada akunnya, semua aku jual dari, main account aku, Oh, di main Tiarum. account. Main account-mu apa namanya? Tiarum 15. Tia Arum 15, 15 itu kadang menjual baju-baju untuk membantu kegiatan sosial teman baik. betul. Iya, Pasti kita infokan dulu sebelumnya kalau kita akan pre-love, tanggal 20 misalnya, heeh, karena ketika kita, langsung posting di tanggal 20 tanpa mhm. pemberitahuan, demo Oke, teman-temanku. oh, "Aku nggak diinfokan, aku tanggal heeh, itu kerja, aku kan juga mau beli," gitu. oh gitu. Mhm. Kalau itu tuh open donasi juga enggak sih? Iya, pendonasi juga. Oh Jadi itu seluruh penjualan pre-love mhm, masuk ke donasi, mhm, selain itu kalau yang nggak mau beli barang, mau ya, langsung donasi direct itu bisa, itu langsung bisa kontak ke ke ak Instagram-mu? iya ke Oh Instagram-ku. by direct Biasanya message? Mhm, biasanya kalau setiap volume aku open donasi itu aku akan buat satu video ajakan dan mmm, satu flyer gitu. Di situ udah ada kegiatannya kita mau kemana tanggal berapa, open donasi mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nomor, rekeningku sekian gitu. Jadi oh semua gitu. informasi udah mudah diakses. Oke, di lapangan sendiri kamu pernah nggak sih menemukan sesuatu hal Mhm, yang amat sangat kamu kayak terkena di hati gitu loh. Jadi dan itu kayak unforgettable ya dalam mhm, arti. Dan ada iya, nggak sih satu momen yang pernah kamu jalanin di pergerakanmu teman baik ini? mhm. Setiap kali kegiatan selalu memberikan pelajaran yang baru, Hmm. tapi the most pelajaran yang tidak terlupakan adalah, menurutku hal yang aku berikan ini impact-nya masih terbatas, tapi aku selalu berusaha untuk, memperbesar kapasitasnya. Tapi setiap kali, teman baik itu, event, sesuatu hal yang menurut kita kecil, itu ternyata sangat berharga untuk orang lain. Sesederhana nasi di jalan, mereka akan sangat berterima kasih, sangat happy, mengajak teman-temannya untuk ambil juga, gitu. Kalau menurut pola pikirmu sendiri tentang quote urip iki urup itu apa? Hidup itu harus bermanfaat. Hmm. Jadi keberadaan kita itu menurutku akan lebih bermakna ketika kita bisa memberikan impact untuk orang lain, gitu. Itu especially untuk aku sendiri juga gitu. Jadi, kepuasan orang itu kan berbeda-beda, kepuasan dirinya Mas Dori apa? Saya Ketika apa? ketika saya bermanfaat ke orang lain lah. Oke, sama. Oke. Yang pertama aku kerja, yang kedua kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Iya. Mhm. Iya, karena sebagai manusia konsep kita itu sebenarnya cuma itu. Iya betul, Bisa berguna antar sama itu mhm, adalah tujuan kita sebagai manusia salah satunya tapi ya. iya, Oke. setiap hari berusaha untuk selalu bermanfaat. Ya obrolan ini amat sangat, menyenangkan. Di Mhm, session kedua ini aku ada game. mhm, Game ini nih, saya bikin kayak pertanyaan-pertanyaan dan ini mhm, pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang yang kalau kemarin-kemarin aku temui di jalanan. mhm. Terus mereka main bikin, pertanyaan aja untuk Oh, random random oke. random Kapan apa. kejalanannya? Aku mau ikut. Sekarang udah di jalan terus aku malah. Jalan terus? Ya ini nanti Arum ambil, Mhm, baca, langsung jawab. oke. Dan itu ada, pengirimnya siapa ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Pengirimnya dari @clarity.
Di titik seperti apa yang dapat membuat dirimu bangkit? Wow, flashback dulu. Di titik seperti apa yang dapat membuat dirimu bangkit? Menurutku di titik ketika kita merasa kita sudah lelah di suatu level Mhm. gitu. Kita harus bangkit, kita harus upgrade. Karena nggak bisa dipungkiri kapasitas kita ketika kita ditambah kapasitas kita, masalah kita ditambah, kan seperti itu. Dan ketika masalah itu semakin besar, oh berarti ini saatnya upgrade nih, gitu. Menurutku gitu. Semakin besar masalah berarti semakin besar juga kita harus, punya pola pikir yang lebih luas. Karena ketika kayak kita harus menurutku ya, aku pribadi untuk menyemangati diriku yang sering moody dan tantrum ini ketika aku punya masalah, aku harus upgrade nih, aku harus punya wawasan yang lebih luas. Jadi ketika aku punya masalah yang sama, aku menganggap ini masalah yang kecil. Karena aku sudah punya wawasan yang lebih luas gitu. Berharapnya seperti itu terus. Jadi setiap hari belajar untuk itu terus gitu. The power of positive thinking is good. Iya. Ya, ya. Ini pertanyaan cuma buat aku atau bisa buat Mas Dori? Kamu beri pertanyaan aja apa aja. Itu pertanyaan yang sama, di titik seperti apa yang dapat membuat Mas Dori bangkit? Di titik seperti apa? Mhm. Hmm. Kehidupan saya itu bangkit terus sih. Oh iya, Jadi ya ampun. saya tuh saya selalu ngerasa berada di titik terendah terus. Mhm, Karena kan saya nggak pernah puas sama hasil kerja saya. Saya mhm. selalu pengen sesuatu hal yang lebih. Karena Lebih, itu emang mhm, ketika kita menjadi di ranah kreatif ya, mhm. apalagi di ranah kreatif itu nggak ada tolak ukur keren dan bagus. Iya, Itu udah kayak, menurut saya itu kayak cuma sebatas ya nilai plus lah orang mhm, menghargai karya kita. Tapi kalau saya sendiri sebagai orang kreatif, saya nggak pernah puas dengan kinerja kerjaan saya dan selalu pengen lebih karena salah satu hal kenapa saya suka fotografi adalah ilmu fotografi itu nggak pernah ada ujungnya, mhm. karena tiap tahun lah saya mempelajari fotografi itu selalu berubah, Iya. apalagi videografi. Sekarang di ranah podcast itu amat sangat seru dan makes me more younger. Oh, amin. Harus banyak belajar saya ya. Iya, iya, karena dengan senyum yang lebar, Mhm. terus tertawa yang benar-benar dari hati, semuanya itu berpengaruh dari pola pikir saya. Iya betul, setuju. Karena ya akhirnya kita harus menuju ke ranah positif ya, apapun, even sometimes life is fucked up, kadang Mhm, kehidupan itu emang sangat ya gitulah, mhm. kadang Nikmati ya nikmati. nikmati, tapi cara menikmatiku tuh kadang nggak bisa diterima orang-orang Solo ya terutama ya. Jadi Contoh? contoh I'm still drinking beer Mhm, ya, sometime. iya, Kadang-kadang tuh aku butuh kayak donor lah. iya, Tapi mereka belum tahu ada ilmu di luar negeri kalau mhm, itulah cara kita melepaskan emosi negatif. mhm, Emosi negatif itu harus kita lepaskan dengan cara kita bersenang-senang. iya, Itu yang saya pelajari dari kawan-kawan saya ketika saya tinggal di Bali ya. mhm. Jadi orang tuh lebih ngelihat kegiatannya daripada hasilnya. Oh iya, Iya kan? menurutku di setiap kota, di setiap lingkungan itu punya karakteristik, orang yang berbeda-beda Iya, ya. iya. Edukasi mereka mungkin juga kurang, ya Hmm, banyaklah perbedaan-perbedaan, hmm, tapi menurut saya ya it's still okay, hmm. karena baik atau buruk, benar atau salah, sudut pandang mereka, Iya, biarlah sudut iya. pandang mereka. Ya, kita cuma bisa menghargai Iya, aja. betul. Karena pola pikir orang manusia kan beda-beda ya. Mhm. Karena Terbatas, berbeda-beda, kurangnya unik unik unik, informasi ya. iya, Jadi kalau saya melihat orang dugem, orang mabuk sampai kayak gitu, itu tuh udah bukan mencari senang-senang, itu lebih mhm. menyiksa diri ya. Stress release. Ya, itu gimana tadi berangkatnya gimana, Mhm kok mhm. pulang-pulang sampai kayak gitu, Mhm 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 mhm. itu gimana Seberat konsepnya? apa masalahnya? Ya, kalau saya kan emang untuk di umur-umur saat ini saya lebih kayak nyari suasananya, Mhm nyari musiknya, mhm. hal kayak gitulah. Lebih kayak stress release lah kalau Iya saya. betul. Itu cara saya untuk mengelola pola pikir saya ketika saya mendapatkan yang itu tadi apa Mhm. bahasanya titik Di terendah dan titik ya nah, titik. Di titik apa harus bangkit. Terima kasih @clarity. clarity Mhm. Instagram ya itu. Oh ini dari Instagram? Iya, dari Oke. Instagram. Oke, Sulistianingrum. Mhm. Thank you obrolannya yang amat sangat membikin semoga orang-orang yang dengerin podcast kita tuh jadi paham kalau perempuan yang independen, yang workaholic, masih pengen berguna
sebagai teman baik. Ya, amin. Terima kasih undangannya juga Mas Dori. Oke, see you in Budget Podcast. Bye. Bye-bye.